Shalom anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dan Miss Ayu. Nah anak-anak, kali ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah anak-anak, kita memperingati hari ulang tahun SD Immanuel yang ke-13 Dan sepatutnya kita bersyukur ya Miss Ayu kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, banyak perkara yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih. Kita mau angkat pujian, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Pujian ini dari awal, lebih sungguh-sungguh anak-anak kita mau memuji Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, rancangan nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa, ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan untuk sekolah kami SD Immanuel yang Tuhan sudah genapkan usianya 13 tahun. Kami percaya Tuhan selama 13 tahun ini kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi untuk sekolah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami. Dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani pada saat pagi hari ini, kiranya Tuhan melawat memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Amin. Kita angkat pujian. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Nah, anak-anak, kita lebih semangat untuk memuji Tuhan ya. Tetap kita memuji Tuhan, kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus melihat apapun yang kita perbuat, Tuhan Yesus dari atas melihat semua. Yang baik dan yang tidak baik Tuhan Yesus tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, anak-anak, Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus melihat. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita akan angkat pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Tuhan Yesus, kami kagum, kami hormat akan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada
sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sungguh kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat, haleluya Yesus. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Haleluya Yesus akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Misulan mengajak kalian semua untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau duduk di atas pujian kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap hati kami, sehingga benih firman Tuhan yang ditabur oleh Miss Wulan pada pagi hari ini tidak kembali dengan sia-sia, namun sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami, dan kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelumnya Miss Wulan mau tanya nih ya, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Nah, tetap semangat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini ya, tanggal 30 Oktober merupakan hari ulang tahun SD Immanuel yang ke-13. Oleh sebab itu, firman Tuhan ya yang dipesankan pada pagi hari ini, simak dengan baik, dengar dengan baik ya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal 1 ayat 7. Buka di dalam Alkitab kalian ya anak-anak. Amsal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah anak-anak, luar biasa firman Tuhan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Miss Wulan akan menjelaskan dengar dengan baik ya. Anak-anak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan takut akan Tuhan itu?
Takut akan Tuhan itu bukan berarti suatu perasaan yang ngeri atau ketakutan atau bagaimana begitu ya anak-anak ya. Takut akan Tuhan adalah menempatkan Tuhan pada posisi yang paling tinggi dalam hidup kita. Ya, takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menuruti perintah Tuhan atau kehendak-kehendak Tuhan. Dan di dalam takut akan Tuhan ada hal yang penting anak-anak, yaitu apa? Yaitu tunduk akan disiplin Allah. Garis bawahi, tunduk akan disiplin Allah. Jadi Tuhan itu punya satu kedisiplinan ya anak-anak. Seperti halnya kalian yang sekolah ya, kalian mempunyai tata tertib ya, disiplin, rasa tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah anak-anak, ada satu pertanyaan nih yang harus kita jawab bersama. Apakah ada hubungannya antara takut akan Tuhan dan ilmu pengetahuan? Adakah anak-anak? Jelas ada anak-anak ya. Di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, Misulan ulang membaca sekali lagi ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di situ ada kata permulaan pengetahuan. Permulaan artinya awal pengetahuan. Jadi kalau kalian ingin cita-citanya berhasil ya, menjadi pintar ya, penuh hikmat yang dari Tuhan, kalian harus memiliki hati yang takut akan Tuhan anak-anak ya. Nah anak-anak, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab pada pagi hari ini. Mengapa sih kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan? Mengapa anak-anak? Karena takut akan Tuhan itu merupakan sumber kehidupan. Garis bawahi kata sumber kehidupan. Sekali lagi Misulan katakan, takut akan Tuhan merupakan sumber kehidupan. Karena di dalam takut akan Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Di dalam takut akan Tuhan itu akan mendatangkan ketentraman batin kita. Di dalam takut akan Tuhan itu akan mendatangkan perlindungan Allah, dan berkatnya tentu akan dicurahkan bagi orang yang takut akan Tuhan. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini anak-anak, sebagai orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, tentu ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, ada disiplin yang harus dikerjakan. Seperti kalian yang sekolah di SD Immanuel ya, kalian belajar menjadi murid ya, semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya nih sekarang belajar online, Miss dan Mister memberikan tugas di rumah ya kan, kalian didampingi oleh orang tua. Jangan kita memiliki atau melalaikan tugas kita menjadi anak yang malas. Jangan anak-anak ya, tetap walaupun online ada semangat belajar. Kita memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam mengerjakan setiap tugas. Jangan papanya disuruh ngerjain ya, jangan mamanya disuruh kerjain. Males papa aja yang kerjain, mama aja yang kerjain, kan missnya nggak tahu. Nah itu berarti tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena di dalam hati yang takut akan Tuhan juga memiliki kejujuran. Ya, berarti kalian tidak jujur mengerjakan tugasnya. Buktinya mama dan papanya yang mengerjakan. Tapi Misulan percaya nih ya, kalian semua anak-anak SD Immanuel adalah anak-anak yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah anak-anak, ada sebuah cerita yang sangat menarik pada pagi hari ini ya. Ada cerita yang akan dimainkan oleh Miss dan Mister kalian melalui panggung boneka ya. Simak dengan baik ya cerita dari panggung boneka berikut ini dengan baik dan perhatikan dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan bercerita tentang anak perempuan yang tidak taat. Anak itu bernama Caca.
Caca anak yang selalu dimanja dan dia menjadi sombong. Caca tidak mau ikut ibadah dan sekolah minggu. Setiap hari Caca hanya bermain dan bermain saja. Caca suka mengganggu teman-temannya dan Caca tidak mau belajar. Semua pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolahnya ibunya yang mengerjakannya. Nah, bagaimana kisah Caca? Yuk kita lihat bersama-sama. Caca, Caca, ayo bangun nak, sudah siang ini. Caca, Caca kesayangan ibu, bangunlah. Hari ini Caca harus sekolah loh. Caca masih ngantuk, Bu. Biar Caca bobo lagi aja. Loh, kan Caca harus sekolah hari ini. Kan sekolahnya online, Bu. Ibu aja yang absen. Tulis Caca yang paling cantik di sekolah hadir. Bilang aja gitu sama Miss Grace. Caca, nggak boleh gitu nak. Ayo mandi dan bersiap. Oh, nggak mau, Bu. Pokoknya Caca mau bobo lagi. Titik. Ya Tuhan, bagaimana Caca ini? Ya udah, kalau begitu ibu yang sekolah. Begitulah setiap hari di rumah Caca. Selalu ibu yang absen di pagi hari dan Caca baru akan bangun di siang harinya. Aduh Caca ini, adik-adik, apakah ada yang seperti Caca di rumah? Kakak harap tidak ada yang seperti Caca. Setiap pagi bangun, mandi, dan bersiap untuk ke sekolah. Ketika siang tiba. Bosan. Aku mau keluar, Mau main aja ke rumah Jono. Aku mau ajak Jono mabar. Jono! Tanpa berpamitan, Caca keluar rumah dan menuju rumah Jono. Sementara itu, Jono dan saudaranya Sri sedang belajar di rumahnya. Jono, kamu mengerti nggak yang diajarkan Miss Putri tadi? Aku bingung Sri, berapa ya? Tiga ditambah 5. Duh, Jono, kan tadi Miss Putri sudah ajarkan 3 buah apel ditambah 5 buah apel. Berapa sekarang buah apel yang kamu punya? Berapa ya? Aku bingung Sri. Jono! Jono main yuk! Aduh, Dodo. Dodo. Jono, tidak boleh. Besok ada ulangan. Kita masih sekolah, belum jam pulang. Alah Sri, kamu itu nggak asik sekali sih. Nggak seru kamu, sok rajin. Nggak usah belajar. No, Kan sekolahnya di rumah aja. Minta bantuan aja sama ibumu yang suruh buatin. tidak boleh Caca. Kita harus belajar. Nanti kalau Miss Grace, Miss Putri kita tidak belajar, kita kena marah. Alah, Missnya kan nggak tahu. Kan kita di rumah aja. Ya, betul. Nggak mau nanti Tuhan Yesus melihat kita tidak belajar. Aku takut kalau membuat Tuhan Yesus sedih karena berbohong tidak belajar. Loh, apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Kan Miss Grace dan Miss Putri guru kita, bukan Tuhan Yesus, Ri. Tidak, pokoknya tidak. Aku tidak mau Tuhan Yesus sedih. Ih, aneh banget sih, Sri. Iya, Tuhan Yesus kan guru kita Miss Grace, Miss Putri. Asli aneh. Aduh, kalian ini kita tanya sama ayahku aja yuk. Ya udah deh.
Sri, Jono, dan Caca mencari ayah dan mereka ingin menanyakan apakah benar jika kita malas belajar membuat Tuhan Yesus sedih, dan apakah Miss di sekolah yang mengajar sama dengan Tuhan Yesus mengajar kita? Bejo. Ayah, ayah. Anak ayah, ada apa Tondo? Ayah, ini Caca main ke sini mau ajak Jono bermain. Kan nggak boleh ya. Halo, ada Caca cantik toh. Apa kabar Caca? Om, Caca baik. Mau belajar sama Jono dan Sri ya? Enggak, Caca mau ajak Jono main. Loh, kan masih waktunya sekolah Caca. Nanti waktu main ada jamnya sendiri. Benar kan? Enggak, Caca males Om. Nggak mau belajar di rumah, nggak ada temennya, bosan. Ya, Jono juga ya. Weladala, kok ngono kuwi toh? Ayah, kan Sri bilang kalau tidak sekolah, tidak belajar nanti Tuhan Yesus sedih. Benar kan ayah? Yang ngajar kan Miss-nya, apa hubungannya sama Tuhan Yesus? Iya. Nah, benar yang dikatakan Sri. Tuhan Yesus melihat semua perbuatan kita. Ayah akan menjelaskan sedikit supaya kalian mengerti. Ada satu ayat di Amsal 1. Ayat yang ke-7. Bunyinya seperti ini. Dengarkan baik-baik ya nak ya. Tuhan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, anak-anak, dengerin baik-baik ya. Tuhan Yesus adalah awal dari segala pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan mengajar semua ilmu pengetahuan itu anak-anak melalui Miss dan Mister kalian di sekolah, melalui orang tua, kakak, adik, teman, bahkan alam dan lingkungan. Sekarang kalian masih kecil, masih SD. Kalian harus belajar membaca, menulis, berhitung. Melalui siapa? Melalui Miss di sekolah yang mengajar kalian. Nah, Miss dan Mister adalah seperti kepanjangan tangan Tuhan Yesus dalam mendidik kalian agar tahu tulisan, tahu berhitung, lalu tahu pengetahuan alam. Coba bayangkan jika kalian tidak tahu tulisan, bisa nggak kalian nanti tahu jika kalian dibohongi? Tidak, Enggak, Om. Om. Tidak bisa Nggak bisa baca. Nah, kalian akan menjadi orang yang tidak hanya takut akan Tuhan. Ya, artinya kalian adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ingat ya nak ya. Jadi orang yang pintar itu juga harus takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat semua perbuatan-perbuatan kita. Sekecil apapun itu, Tuhan akan melihatnya. Jadi, berbuatlah kebaikan, ya. Jangan berbuat yang tidak-tidak. Artinya adalah misalnya kalau disuruh belajar, ya belajar. Jangan bermain ya Tuhan. Ingat, jangan membuat hati Tuhan Yesus itu menjadi sedih. Oh, begitu ya ayah. Jadi Om, kalau kita tidak mau belajar, kepintaran yang Tuhan berikan untuk kita itu tidak akan bertumbuh ya? Kalau Jono kan gagap ya. Jadi Jono bodoh ya. Tidak. Tidak ada ciptaan Tuhan itu yang bodoh, Jono. Nah, yang ada adalah tidak mau belajar.
malas. Jadi Jono harus rajin belajar dan berdoa. Banyak berlatih, nanti pasti Jono menjadi anak yang semakin pintar. Jika kita tidak mau belajar, kepintaran yang Tuhan berikan tidak akan berkembang. Ingat tuh Jono ya, contohnya adalah seperti ini misalnya. Ya, kalian memberikan buku cerita untuk teman kalian. Lalu teman kalian membuang buku itu, merobeknya dan menjadi bungkus kacang. Bagaimana perasaan kalian? Tentu sedih lah ayah. Nah, Sri, benar. Sedih ya? Nah, begitu Tuhan Yesus sama sudah memberikan ciptaan sempurna seperti kalian, diberikan kepintaran, tetapi tidak digunakan. Ya, gimana? Kalian untuk sekolah mempertemukan kalian dengan guru yang baik. Lalu kalian tidak mau belajar. Bagaimana? Tidak mau sekolah, membohongi Miss yang mengajar dengan tidak sekolah online. Pasti juga Tuhan Yesus akan sedih. Ingat, Tuhan melihat semua perbuatan kita, baik dan buruk. Nah, karena kalian harus selalu jujur, berbuat baik, dan belajar dengan tekun supaya menjadi orang yang pintar dan menjadi kesayangan Tuhan. Ya, ingat itu. Oke. Oke deh Om. Kami akan Kami akan rajin belajar dan tidak malas lagi. Iya, Jono Seperti juga. itu ya, anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Sri, Caca, dan Jono berubah menjadi anak-anak yang rajin. Walaupun sekolah online, mereka tetap bangun pagi, absen, dan mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Sebab mereka sudah mengerti dan mereka tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, yaitu Tuhan sudah memberikan akal budi, kepintaran, dan mereka juga takut jika tidak belajar, mereka akan membuat Tuhan Yesus menjadi sedih. Dan anak-anak, mereka mau menggunakan apapun talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan untuk hidup mereka, dan mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anaknya dikasih Tuhan, berkat apa yang kalian dapatkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, baik yang sudah disampaikan oleh Miss Sulan tadi dan setelah menyaksikan panggung boneka? Kesimpulannya adalah anak-anak, jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, pasti ada perubahan hidup. Yang tadinya malas menjadi rajin, ya. Yang tadinya suka berbohong menjadi jujur dan tidak suka berbohong lagi, ya. Yang tadinya suka mencuri tidak mencuri lagi. Yang tadinya suka misalnya jahilin adiknya menjadi mengasihi adiknya. Ada perubahan hidup pada saat kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi anak-anak, takut akan Tuhan itu tidak dilakukan pada saat awal kita mencari pengetahuan saja, tetapi takut akan Tuhan itu harus kita miliki terus-menerus. Jika kita berhenti takut akan Tuhan, berarti kita sebenarnya sudah menjadi orang yang bodoh. Kata firman Tuhan loh ya, bukan kata Miss Sulan ya. Oleh sebab itu, Miss Sulan berpesan pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita jangan berhenti memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah anak-anak, ada pertanyaan besar nih yang harus kita jawab pada pagi hari ini ya. Apakah saat ini kita semua, Miss Sulan dan kalian semua yang menyaksikannya, masih memiliki hati yang takut akan Tuhan sampai hari ini? Tuhan Yesus memberkati kalian. Miss Sulan percaya takut akan Tuhan itu
akan kita miliki pada saat hubungan yang baik dengan Tuhan itu kita lakukan, dan kita selalu mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami untuk terus memiliki hati yang takut akan Engkau. Karena di dalam hati yang takut akan Engkau, Engkau akan mencurahkan berkat-berkat buat kami. Berkat pengetahuan pada saat kami sekolah, bahkan berkat-berkat yang lain yang akan menyertai kami. Tolong kami Tuhan yang sering kali melupakan hal ini. Oleh sebab itu baharui hati kami, baharui batin kami, baharui hidup kami, sehingga seluruh kehidupan kami, baik dalam perkataan, perbuatan kami, berkenan kepadamu. Berkatilah keluarga kami Tuhan, adik-adik kami, kakak kami, orang tua kami, Miss dan Mister kami, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terlebih khusus kami berdoa untuk SD Immanuel yang saat ini sudah Tuhan pelihara selama 13 tahun. Bukan waktu yang singkat Tuhan. Oleh sebab itu kami terus bersyukur atas segala kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai SD Immanuel 13 tahun lamanya, dan kami percaya tahun-tahun di hadapan kami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan sudah Kau curahkan atas kami. Biarlah Miss dan Mister Kau curahkan juga berkat hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga dapat Tuhan mengajar kami semua dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sudah menjadi bagian dalam kami dan SD Immanuel kami yang tercinta. Haleluya. Amin.